Halo Sobat Profita, bertemu lagi di video ngulik saham Profita Institute. Pada kesempatan hari ini Minggu 8 Desember jam 5 sore, kita akan ngulik saham INDF. Kenapa kita kulik saham ini? Karena kemarin ada yang nanya, Mas, INDF itu asing akumulasi gede banget sejak bulan Oktober. Apa kita bisa ikut beli? Gitu kan? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita kulik saham INDF-nya nih teman-teman. Oh ya, sebelum kita analisa, saya ingin sampaikan bahwa INDF ini sudah kita alert atau kita ikuti di channel Telegram Profita sejak beberapa bulan lalu. Ini contohnya di tanggal 8 Agustus kita bilang INDF akumulasi masih menarik, MA20 Golden Cross dengan ENA 60 pelan menarik gitu kan. Yang tertarik masuk tambah masuk akan terapkan money management dan bijak. Waktu itu harganya 6.200, supportnya di 6.075 atau di MA60. Ini kita alert teman-teman. Kemudian kita alert lagi tanggal 22. Nah, ini harganya 6.600. Kita bilang, selamat yang sudah profit. Polanya masih menarik, aku masih asing cakep. Kemarin ada yang beli tanpa jual. Gitu kan. Yang tidak take profit silakan, yang mau hold silakan naikkan support. Gitu kan. Kemudian kita out lagi teman-teman. Ini di bulan Oktober. Jadi sudah 2 bulan kemudian kita out lagi bahwa hari ini break resisten, masih di Golden Cross, atau sudah di 80-an. Yang sabar hold selamat. Jika hendak panen dulu silahkan atau masih ingin hold ikutin Bollinger atas dan naikkan support 7.100. Gitu kan? Atau di MA20. Ini di tanggal 18 Oktober. Dan hari ini INDF udah di harga 8.100. Bagaimana pergerakan INDF selanjutnya? Mari kita simak lebih lanjut kuliah saham INDF-nya nih teman-teman. Ya, kalau kita perhatikan teman-teman, saham INDF ini sejak tanggal 17 Oktober ini asingnya akumulasi amat sangat gede. Kalau kita perhatikan di data ini dia jualan hanya 29.000 lot netnya, kemudian belanjanya 1,8 juta lot. Jadi sangat timpang sekali. Dia akumulasinya gede. Asingnya gede. Kemudian kalau akumulasi all-nya juga ada akumulasi dan ZTBK masih akumulasi dari asing tadi teman-teman. Kemudian yang jualan itu banyak retailnya. Ada GR, ada YP, ada NI, OD di kolom sell semua gitu kan. Jadi secara teori saham ini amat sangat menarik. Tetapi apa kita bisa langsung beli? Menurut saya perhatikan ada beberapa hal. Yang pertama, saham PNDF ini memang sudah uptrend. Bahkan kalau kita perhatikan dari moving average ya teman-teman, saham ini sejak pertengahan Oktober dia sudah perfect uptrend. Jadi perfect uptrend itu di mana kondisi MA antara 20, 60, 120 dan 200 itu berurutan dari atas. Dan ini udah kejadian teman-teman. Nah ini. Jadi secara teori saham ini memang berpotensi untuk naik meskipun udah telat ya karena dia perfect uptrendnya sejak pertengahan Oktober. Jadi dia mulai masuk perfect uptrend itu di harga 7.100-an. Sekarang harganya 7.900 gitu kan. Nah, jadi menurut saya ini udah telat kalau masuk. Itu yang pertama. Yang kedua kita perhatikan stokastiknya teman-teman. Stokastiknya saat ini sudah ada di angka 100 gitu kan, di angka 100. Jadi ini rawan untuk koreksi. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman, kita bisa perhatikan MACD-nya, teman-teman. Nah, saham ENDF ini, teman-teman, ini sempat membentuk bullish divergen ini di bulan Mei. Kita perhatikan yuk. Jadi di bulan Mei ini harganya turun, tetapi MACD naik. Nah, kan, ini adalah namanya bullish divergen. Sehingga kalau secara teori kapan beli saat ini? Nah, maka teorinya saat beli itu saat apa namanya garis putih atau MACD itu motong nol. Nah, itu di sini teman-teman. Jadi secara teori itu belanja INDF itu di bulan Juli. Teorinya waktu harga di 5.900-an. Dan yang membuat kita khawatir atau yang perlu diperhatikan adalah saat ini MACD-nya membentuk kebalikannya, bearish divergen, di mana saat ini MACD turun tetapi harga sahamnya naik. Nah, ini kan. Nah, ini. Dan kalau kita perhatikan target penurunannya, saham ini target penurunannya di harga 6.800-an. Jadi ada beberapa hal yang menurut saya tidak berani untuk langsung hari Senin besok HK saham INDF. Meskipun kemarin juga sudah break resisten teman-teman ya. Nah ini hari kemarin itu sudah break resisten di harga
resisten yang di harga 7.900 udah break gitu kan. Sekarang di 7.925. Nah, terus kalau saya naksir, sebaiknya gimana? Sebelum saya menjawab itu, saya ingin sampaikan, bagi teman-teman yang ingin belajar tentang asal saham, kapan beli, kapan jual, sinyal beli yang digunakan, dan apa sih sebenarnya yang membuat harga saham naik atau turun, gitu kan? Sehingga teman-teman bisa menjadikan saham sebagai sumber penghasilan yang signifikan. Teman-teman bisa ikutin kelas Profita, teman-teman. Profita itu ada kelas offline, ada kelas online. Kelas online terdekat di Yogyakarta tanggal 15 Desember besok, minggu depan. Ini flyernya. Kemudian Januari kita ngadain kelas di Surabaya. Ini flyernya. Kemudian di Februari, tanggal 15 Februari hari Sabtu, kita ngadain kelas di Jakarta. Teman-teman bisa hubungi nomor dari flyer ini atau nanti bisa cek kolom deskripsi. Selain kelas offline, Profita juga ada kelas online, teman-teman, yaitu privat online. Kelas Profita itu one on one, satu peserta satu mentor, dan ada garansi uang kembali 100%. Jadi apabila ada peserta yang tidak mampu melakukan analisa mandiri hingga cuan, uangnya akan dikembalikan itu 100%. Bila teman-teman tertarik dengan kelas-kelas Profita, silakan cek kolom deskripsi, teman-teman ya. Nah, sekarang kita ngomongin, Mas, aku udah naksir nih, gitu kan. Terus sebaiknya gimana, gitu kan. Nah, menurut saya, kalau teman-teman naksir dengan saham INDF ini ada beberapa hal. Yang pertama, teman-teman tunggu stokastiknya turun dulu deh, gitu kan. Sekarang kan angka di atas 100, gitu kan. Tunggu deh, paling nggak di bawah 80 deh. Itu yang pertama. Atau yang kedua, kita bisa tunggu di area support, teman-teman. Support terdekat menurut saya di harga 7.400-an atau di harga 7.300-an. Nah, mungkin saat harga di bawah situ, teman-teman bisa mulai nyicil beli. Atau kalau nanti turun sampai harganya berapa ini 6.600-an, nggak usah panik. Karena memang target penurunan dari MACD, bearish divergennya itu sampai di harga 6.600-an. Jadi menurut saya kalau hari Senin besok langsung HK, menurut saya itu risknya atau risikonya jauh lebih gede daripada rewardnya. Kalau kita perhatikan, ini chart mingguannya gitu kan, memang si INDF ini pernah menyentuh harga sampai 9 ribuan. Itu tahun 2016 yang lalu gitu kan. Jadi kalau kita perhatikan risk reward rasionya, target kenaikan terdekatnya di 8.200 ke supportnya yang di harga 7.000 atau 6 ribuan, ini jauh lebih gede resikonya daripada rewardnya. Jadi kalau kita perhatikan risk reward rasionya, menurut saya INDF itu jangan langsung hantam Romo hari Senin besok atau minggu ini. Kita tunggu dia istirahat dulu. Demikian teman-teman pilihan saham INDF ini. Jangan lupa perhatikan disclaimer yang ada di video karena ini bukan perintah jual atau perintah beli. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalam.